Maukah kamu bisa jauh lebih tenang menghadapi kehidupan yang sedang terjadi? Maukah kamu jauh lebih baik ketika menyikapi segala sesuatu yang sedang terjadi? Maukah kamu jauh lebih bisa mendapatkan yang kamu inginkan dengan jauh lebih baik? Atau bahkan dengan jauh lebih cepat? Nah, teman-teman saya akan bagi cara sederhana yang bisa membantu kamu tuh untuk bisa jauh lebih tenang, jauh lebih kuat, jauh lebih tetap semangat ketika menghadapi hal-hal yang sedang kita hadapi. Baik itu internal diri kita, apa yang kita rasakan tubuh, maupun menghadapi orang ataupun lingkungan. Teman-teman semuanya, sering nggak kamu merasa bahwa kita tuh seringkali dikontrol pikiran dan emosi kita tuh oleh orang lain? Misalnya, ada orang kemudian ngomong sesuatu sama kita, payahlah, nggak mampulah, nggak berdayalah. Kemudian kita kepikiran terus sampai kemudian kita jadi stres sendiri. Artinya adalah tanpa sadar kita telah menjadi korban dari orang itu. Dengan kata-kata orang itu kemudian kita menjadi kepikiran, artinya kita meletakkan kuasa emosi kita, kontrol pikiran, kontrol emosi kita pada orang tersebut. Jadi kalau misalnya kemudian kamu ditanya, "Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu kelihatannya kok bete?" "Gara-gara orang itu, dia nangis itu pada saya." Nah, artinya adalah sekali lagi adalah apa? Orang itu mengontrol emosimu, orang itu mengontrol pikiranmu. Kamu menjadi korban dari orang itu. Nah, inilah harus perlu kita pahami, teman-teman. Sepanjang kita terus menjadi korban dari orang lain, sepanjang kita masih emosi kita diatur oleh orang, emosi kita diatur oleh lingkungan, kita itu akan melakukan hal yang sama, pengulangan yang hal sama. Kita perlu lebih besar dari tubuh kita perlu lebih besar dari orang sekitar kita. Kita perlu lebih besar dari lingkungan sekitar kita untuk kita jauh lebih baik lagi. Nah, cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita menuju ke situ adalah dengan cara kita melakukan rutinitas pagi, ya. Rutinitas pagi ini yang perlu kita lakukan. Teman-teman tahu ketika kita bangun pagi, kita tuh masih berada di gelombang pikiran bawah sadar, alfa atau theta. Itu gelombang pikiran bawah sadar alamiah. Nah, ketika kamu sadar bahwa kamu sudah bangun, ya, entah kamu masih tutup mata, entah kamu masih tutup mata, tapi kamu sadar bahwa kamu sudah terbangun, maka izinkanlah untuk kamu segera pasang intensi. Segera kamu pasang goal kamu, tujuan kamu hari ini. Ya, karena kamu sudah terhubung dengan pikiran bawah sadar kamu, itu kamu tidak ada banyak analisa tuh, itu masuk teman-teman. Nah, kenapa kita perlu langsung set intensi? Kenapa kita perlu langsung set apa yang kita mau? Itu karena kalau kita tidak sengaja set dari awal teman-teman, maka kita akan diatur oleh bawah sadar kita. Bawah sadar kita itu bekerja secara otomatis. Jadi kalau kita tidak punya intensi kehendak saya mau hari ini mau gimana, saya mau hari ini mau gimana, kamu membiarkannya semuanya, biarkan berjalan sesuai dengan apa adanya, yang terjadi berjalan dengan apa adanya, berjalan dengan apa yang terjadi di bawah sadarmu. Nah, kalau bawah sadarmu isinya baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau bawah sadarmu isinya adalah program-program yang jelek, dalam artian adalah begini, adalah kamu adalah sering mengeluh, sering merasa nggak bermanfaat, sering merasa kurang cukup bagus dibanding orang lain, sering merasa validasi dari orang lain untuk membuktikan bahwa saya hebat, saya keren, kamu merasa nggak berguna, kamu merasa nggak punya masa depan. Kalau bawah sadarmu kebanyakan ketakutan, kecemasan, yang terjadi adalah seharian itu kamu akan diatur oleh bawah sadarmu dengan ketakutan, kecemasan, rasa nggak berharga, rasa nggak mampu, dan seterusnya. Memang mau? Kan nggak mau. Kalau kamu diatur terus ya hidupmu kan begitu terus dong. Jadi itulah sebabnya kita di waktu awal bangun pagi itu langsung set intensinya itu apa. Nah, begitu kamu bisa set intensinya hari inilah saya memutuskan, saya terhubung dengan diri saya di masa depan yang saya inginkan. Ya, kamu rasakan kamu sudah terhubung dengan masa depan kamu. Ingat, terhubung dengan masa depan kamu sudah inginkan, dan kamu percaya kamu sudah terhubung, maka pertahankan rasa itu. Kamu punya juga mungkin kamu juga merasakan rasa excited di situ, atau kamu merasakan rasa gembira di situ, pertahankan rasa itu dan kamu komitmen untuk sepanjang hari itu, untuk bagaimana saya menjaga perasaan ini, menjaga rasa ini tetap ada. Dan ketika kamu bangun pagi sudah set intensi, kemudian tantangan selanjutnya adalah ketika kamu bertemu dengan orang. Ketika bertemu orang, bertemu dengan siapapun, bertemu dengan lingkungan, biasanya orang-orang itu akan membuat kamu jadi gampang drop, kemudian kamu cemas lagi, kemudian kamu rasakan khawatir lagi, kemudian merasakan nggak nyaman lagi.
Dan itu yang perlu kamu atasi teman-teman berdasarkan dengan komitmen kamu pada waktu pagi, berdasarkan dengan intensi kamu pada waktu pagi. Oh ya, saya punya intensi waktu pagi itu saya mau lebih bahagia. Lebih pagi saya intensi saya terhubung dengan diri saya di masa depan. Dan diri saya di masa depan adalah diri saya yang bahagia. Diri saya di masa depan adalah diri saya yang kuat. Di masa depan adalah diri saya yang sehat banget. Maka ketika pikiran kamu merasa kamu nggak sehat, oke, oke, oke. Ini saya cut. Nah, kemudian kamu mulai izinkan untuk belajar untuk, oke, kembali ke sana lagi, gitu teman-teman. Arahkan kembali pikiranmu dan hatimu kembali ke arah sana. Nah, dengan kamu tiap hari melakukan intensi, ya, melakukan intensinya apa, kamu maunya apa, dan kemudian dalam keseharian itu kamu jaga, kamu ingat intensi kamu ingat apa yang kamu mau, dan kamu pertahankan itu dengan terus-menerus, maka kamu akan mengalami banyak perubahan. Ya, tentunya ini keahlian ya teman-teman. Ini keahlian. Keahlian yang harus dilatih tiap hari, tiap hari, tiap hari. Ketika kamu latih tiap hari, kamu akan jauh lebih enak, kamu akan jauh lebih ringan, kamu akan jauh lebih besar dari tubuhmu, lebih besar dari lingkunganmu, lebih besar dari orang-orang sekitarmu. Dan ini akan membuat kamu jauh lebih nyaman. Nah, hal yang sederhana dan silakan kamu coba saja karena itu akan bermanfaat bagi kamu. Dan bagi teman-teman yang di sini yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental, mengalami masalah gangguan kepercayaan diri, mengalami masalah insomnia, mengalami masalah kecemasan, atau mengalami masalah-masalah lain, ataupun mengalami masalah-masalah hidup yang lain, misalnya banyak terluka, trauma, ada trauma masa kecil, maka caranya juga tetap bisa dilakukan kok teman-teman ya. Silahkan kamu tetap set intensinya. Dan kalau kamu belum bisa melakukannya, kalau kamu masih merasakan kewalahan dalam menghadapinya, atau kamu masih belum bisa, maka kamu bisa kontak saya untuk kita melakukan terapi. Ya, demikian teman-teman, silahkan dipraktekkan karena terpenting adalah praktek. Salam, bye-bye, cemas.